Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Kali ini saya masih ditemani bersama A Bule atau AA Keila ya. Ini sekarang kita mau bahas mengenai progres ikan maru ayah. Ya, maru A. Pokoknya kita kupas tuntas gimana sih treatment ikan maru itu dari awal kita ngomyok mungkin ayah Ya, sampai kita proses sampai mungkin bisa dibilang itu ikan layak dilihat ya. Maksudnya ya enak dipandang, bunga dan warna itu jos. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Tekan tombol subscribe di bawahnya dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis dan satu subscribe kalian merupakan semangat untuk kami untuk lebih berkarya. Langsung saja kita lanjut ke kontennya. Langsung saja ke pembahasannya. Sekarang saya udah ditemani Bule untuk membahas tuntas masalah ikan cana maru agar ikan cana maru kalian menjadi ikan yang bagus dan kalian juga lebih semangat untuk ngekip ikannya ya. Soalnya kalau misalkan kita cuman seneng aja tanpa kita tahu caranya untuk ngekip ikan itu, menurut saya ada yang kurang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tuntas saja lah mengenai proses keep cana maru yang baik dan benar itu seperti apa ya. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Mungkin dari yang pertama itu gimana sih cara memilih ikan maru pada khususnya. Maksudnya untuk diprogres ya. Kan kalau ikan maru itu banyak. Nah, yang lebih baik untuk diprogres itu seperti apa menurut AA? Dari ikan obyokan ya. Ya, betul. Dari obyokan kalau saya pribadi dilihat dulu dari bar A. Nomor satu kita harus pilih bar yang seperti apa? Yang simetris lah kalau kata orang-orang sekarang ya, yang simet. Bar simet. Nah, bar simet alah bar simet. Bar simet itu jadi kanan kiri Sama. jumlahnya dan bentuknya, posisinya. Nggak kotor lah, bersih. Bersih, enakeun dipandangnya. Yang pertama itu yang kita perhatikan bar. Yang kedua Perawatan A. perawatan. Kalau pengen enak lah, benar-benar buat display, buat dipandang enak. Progres yang paling bagus itu semi outdoor A. Langsung maksudnya setelah kita beli omyokan itu Ya, kita langsung simpen semi outdoor aja gitu. semi outdoor biar kena matahari lah A. Terbaik lah itulah A, semi outdoor terbaik buat dunia maru ya, saya pribadi. Karena udah ada hasilnya lah saya pribadi A. Contohnya seperti ini ya. Kalau semi outdoor itu semi outdoor kayak gini. Kalau ini kan kena mataharinya A, cuman sore doang A. Kadang kan kalau yang ikan di depan yang punya saya maru di depan itu kena mataharinya pagi-pagi A. Kalau ini kena mataharinya cuman sore doang A. Cuman boleh dilihat lah dari ikan buluk sampai ada bunganya A. Oh iya benar-benar. Nah ini nih satu lagi saya lupa kan kemarin banyak yang bilang ya. Ini sekalian aja saya tanyain. Itu gimana sih lihat genetik tuh? Kan saya sempat jawab juga menurut versi saya itu ya kita lihat bar sama mungkin dari sirip Ya, bener nggak? Kalau dari pin lah ya. Pin. Bener nggak? Ya, dari pin A, calon gondrong apa Nah, enggaknya. berarti yang calon gondrong itu dari kecil itu udah Kelihatan lah, kelihatan. potensinya udah kelihatan A. Langsung kita lanjut ke treatment, kita simpen semi outdoor seperti ini. Terkena mataharinya ya, tadi itu bilang itu yang dari depan yang tadi di sana itu pagi. Kalau yang ini sore. Nah itu ngaruh nggak untuk cahayanya itu antara cahaya pagi dan cahaya sore? Kalau cahaya pagi sama sore kalau saya pribadi sama aja A. Asal jangan cahaya siang A. Kalau Sundanya panas ereng-erengan jam 12 siang, jam 1 itu enggak rekomen lah A. Enak nama lamun cek bahasa Sunda teh aya wanci haneut moyan. Tah, leres. Alau, wanci haneut moyan. Betul kan ayah? Bener, leres. Nah gitu, jadi untuk rekomendasi buat kalian dari AA-nya itu yang penting terkena sinar matahari antara pagi atau Sore, entong pas panas ereng-erengan. Jami oge Hideung jami oge mau kiat panas ereng-erengan mah. punuk hideung gitu. Kamu lau kasihan gitu. Soalnya saya juga ada pengalaman pribadi, ikan disimpan di outdoor terkena sinar matahari itu bukannya bunganya yang tumbuh tapi ikannya yang mati. Nyawanya melayang. Namanya melayang. Karena kepanasan. Betul. Betul.
Lanjut lagi A. Boleh. Oke, nah ini untuk penyimpanan kita simpan semi outdoor yang Ya. terkena sinar matahari antara pagi atau Sore. Setelah itu treatment apa lagi A yang A lakukan? Paling saya main di pakan A. Main di pakan ya? Iya. Nah, ini nih, ini rahasia yang mungkin bisa saya bilang nggak semua kiper Cana kasih tahu ya, Iya. ya. Nah ini sekarang kita kupas tuntas langsung bersama A ini. Gimana A? Gaskeun langsung. Kalau dari ikan pertama beokan A, saya pribadi selama 2 minggu saya kasih cacing A, karena jaga aman dulu, takut ada jamur atau luka ya A ya. Kalau beokan kan nggak tahu ya A ya. Selama 2 minggu saya kasih cacing, push cacing. Full tiap hari? Iya, full tiap hari. Tiap hari. Beres cacing saya kasih udang A, udang basah. Berarti Udang. 2 minggu, Nah, cacing, lanjut ke udang basah. Nah, Tapi gimana? udang basah saya seminggu sekali A. Nah itu tuh, seminggu sekali. Nah, gantinya buat hariannya saya pakai magot A. Oh jadi yang biasanya dari cacing, Hah? kita ganti lagi ke Ke magot. udang. Oh, Ke udang dulu. seminggu sekali. Ya, ke udang, udah ke udang, besoknya baru pindah ke magot. Itu untuk kasih pakan udangnya berapa hari A? Berapa kali gitu? Atau cuma seminggu, cuma kasih sekali, Iya. langsung pindah magot? Ya, langsung pindah magot A. Saya pribadi A. Jadi Boleh dilihat lah A, hasil ikannya A. ya itu A, makanya kenapa saya memilih Abule sebagai narasumbernya, karena ya ini ada bukti-buktinya ikannya ya. Untuk progres yang saya lihat, mungkin ini belum progres sepenuhnya ya. Ya, belum A, dalam karena masih perjalanan. baru lah, baru 2 bulan setengah A. 2 bulan setengah, tapi ini untuk kualitas marunya redang. Jadi saya simpulkan kembali, cacing 2 minggu, seminggu mungkin dikasih udang dalam jangka waktu seminggu sekali. Iya. Itu transisinya ya sebelum ke Magot, magot. iya. Nah untuk pemberian magotnya gimana? Kalau magot itu pakan asupan paling bagus A buat maru saya pribadi ya, Ya. buat pakan harian A, buat cemilan lah, terutama cemilan kalau magot saya pribadi. Alhamdulillah bagus ke bunga A, naik ke bunga. Berarti setelah kita kasih makan udang itu pindah ke magot full ah. Full. Tiap hari magot. Iya, gitu. magot. Cuman udang juga masuk, cuman Seminggu sekali. sekali. Gitu. Ya jangkanya. Jadi Jadi tetap dalam harus jangka magot. 1 minggu kan 7 hari A. 6 hari full magot, 1 hari udang. nah itu. Saya pribadi Untuk udangnya sendiri bisa disesuaikan size atau kita kasihnya gimana nih A? sesuai size aja A. Dikira-kira aja ya. Ya dikira-kira aja, lihat ikan aja, kalau misalnya ikan kecil masa dikasih udang yang gede. Nah itu nggak saya mau muat, tanya, ah. kalau ikannya segini gitu, udangnya segini kan nanti Kemerdekaan. kalian Keberean kali kiban kali sudah. kiban jadi ieu tah ulu hati di tenggel dadana gitu. Jadi itu mungkin kalau pemberian udang itu dan ukuran kalian bisa lebih paham, Paham lah. karena kalian juga bisa mengukur antara perut ikan itu masuk udang tuh kayaknya Sebesar apa? ya kenyangnya tuh sebesar Ya. apa. Nah untuk magotnya sendiri itu A pakai magot apa A? Kalau saya pribadi olahan sendiri A, nggak pernah beli magot-magot yang udah jadi A. Nah ini saya Ini sebenarnya rahasianya ini. iya agak mau nanya rahasia tapi takut nggak dikasih gitu sebenarnya tuh. Nah ini barangkali ya mau kasih Ya. rahasia pakan olahan magot A tuh seperti apa, dikasih nggak ya? Boleh A. Biar Gaskeun. tambah semangat buat semua teman-teman. Nah jangan di skip. Jangan. Gimana A? Saya pribadi A, ngolahnya saya beli magot tuh di kayak di Lazada lah, ada magot-magot yang original tuh A. Oh, shop lah ya, ya? Ya, di Shopee dan di online lah. Ya beli yang Beli yang sekilo atau setengah kilo. Kalau ikan sedikit lah setengah kilo juga udah banyak A. Cuman pas waktu mau diolahnya itu A, saya pakai sari wortel A. nah sari wortel itu bisa dibeli atau bikin sendiri ya? Bikin sendiri A. Belilah wortelnya aja ke pasar sekilo atau setengah kilo. Isi Sudahnya tuh mah diparut. diparut. Ambil sarinya. Ya, ambil sarinya terus Terus? dikasih obat A. Obatnya ini apa? Karopil A. Saya pribadi Karopil, Cok. karopil. Nah ini yang penting karopilnya warna apa? Iya. Kalau buat saya pribadi saya semua pakai varian red A. Karopil red. Maupun ikan itu yellow. Kalau mau red saya pakai red A. Nah itu. Auranti pun saya pakai red tetap. Nah, itu tujuannya apa A? Kalau mau tahu saya. Dia warnanya kuning ke semu oren-orenan A. Saya pribadi. Nah, jadi si warnanya tuh enggak kuning pisang tapi Ya, ada oren-orennya lah A. ada manis-manisnya Nah, gitu. ada manis. Itu nyanya. Beres. Untuk progresnya kan tadi beli magot yang kering ya, Ya, mungkin yang kering A. yang kering. Terus kalian bikin sari wortel, Sari wortel. pakai
Karopil. Karopil. Nah itu gimana cara ngolahnya? Kalau buat takaran misalnya magot setengah kilo, karopilnya cukup 1 bungkus Karopil 1 bungkus, Iya. magot setengah kilo sama seri wortelnya Wortel. secukupnya lah, secukupnya. Bisa dikira-kira ya? Iya, bisa dikira-kira. Prosesnya dijemur saya pribadi. nggak ada open atau Nggak apa? ada. Diolah kan karena magotnya udah kering tinggal jemur aja lah. Jadi nggak pakai air lagi ya? Enggak, karena kan ada sari wortel Oh. Dari sari wortel. Sari wortel kan air. Mungkin gini ya, dari si kalopil itu diaduk sama sari wortel, Nah, langsung kasih. diolah, Langsung diolah dicampur sama magot. magot, jemur kering. Jemur kering. Nah, rahasianya seperti itu. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi, daripada kalian beli yang, tapi itu terserah ya. Iya, terserah Cuman mau ini beli yang udah jadi. Cuman kalau sarannya makan alternatif biar enggak terlalu menguras. menguras dompet Dompet. lah, biar awet gitu. Nah, setengah kilo Terutama irit, kedua banyak. banyak. Yang ketiga ada khasiat Teruji. teruji. Aja. Soalnya ini saya berani bilang atau saya berani angkat Abule sebagai narasumber karena saya udah lihat ikan marunya itu benar-benar super gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah ya yang Ranti Ya, juara. juara. Nah itu Tinggal yang maruk ini belum. amin nanti Amin. kalau gitu ada rezeki nanti kita bertemu di sana. Siap. Tapi saya nonton aja gitu Saya Gas. nggak punya yang bagus. Silaturahmi lah Ya. intinya mah. Tadi teh apa Perbanyak silaturahmi. Banyak teman, banyak cuan. Banyak jual. Untuk proses pemberian pakan magot olahan itu gimana? Sama aja atau gimana? Sama aja tiap hari cuman porsinya sedikit 5 atau 4 biji. Untuk ikan Secukupnya. size berapa? Kalau saya ini sekitar size adalah 20 ya ayah. 21 ya. 20 up lah. Di bawah 25 lah ini Ya di bawah 25 mungkin kalian bisa beri 4 sampai 5 magot. Kalau dari size belasan ini 14 15 cm cukup 3 biji 3 per hari. Berarti di bawah 20 cm Ya. satu hari dikasih 3 biji 3 biji. Irit tuh. Ya tergantung sih, ada yang mau ngejar size apa mau ngejarnya ikan kecil tapi jadi Progres deh Iya, progres Kalau saya kan ngejarnya ikan kecil tapi pengen jadi Nah itu soalnya Kalau sudahnya mah tiklot, bahasa sekarang teh mah tiklot. ada yang di progres tiklot Oh. yaitu letik tapi Kolot. kolot. Nah itu tuh beberapa tips dari Awili sendiri. Nah ini satu lagi ikan dipindah ke tank display mungkin bisa dibilang ya. Ya, Itu kapan sebenarnya sih? kalau udah bener-bener enak sih. Kalau misalnya udah enak dari sini kalau misalnya bunga udah naik, barulah pindah ke display saya pribadi. Kalau ini kan belum belum naik bunganya belum benar-benar, baru setengah-setengah tuh kan kelihatan baru setengah bar naiknya Iya sih. Tapi setengah bar. ini kalau saya lihat aduh, tiklot. Ya maksud saya bilang tiklot ini ikannya masih kecil, tapi ini untuk progresnya ngeri banget gitu. Jadi untuk kalian yang ingin ikuti caranya bule sendiri, ini sangat rekomendasi ya kalau menurut saya pribadi, karena ikannya lihat nih. Warna juga naik ya. Ini kalau pakan itu sebenarnya bisa naikin warna juga. Iya kan karena pakai Ya, karopil. karopil segitu. ada Oh, sama sari sari wortelnya. wortel. Ya jadi maksud saya biar lebih jelas gitu buat para teman-teman. Nanti bertanya kan, nanti suka ada yang nanya lagi Kadang-kadang ada yang bilang progres bunga dulu apa progres warna dulu. Nah saya baru mau tanya tapi udah tahu duluan. Iya silahkan gimana menurut Kalau saya pribadi sih progres bunga dulu karena warna mah mengikuti umur ikan makin tua pasti warna juga naik makin kuning ya. makin kuning. Kalau saya fokus ke bunga dulu kalau warna mah belakangan lah yang penting bunga dulu karena bunga yang paling benar-benar susah Nah betul, soalnya kebanyakan juga yang kita temui termasuk yang saya pribadi temui itu banyak ikan yang ukurannya size-nya udah pada jumbo, Iya. warnanya ngeri, tapi bunganya nggak ada. Iya. Nah soalnya kan untuk kontes sendiri itu bunga penilaiannya Lumayan lah. ya. Lumayan gitu. Jadi untuk kalian nih saran dari A-nya sendiri itu lebih baik kita naikin bunga dulu. Soalnya kalau warna seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, ikan ini pasti kuning. Iya. Satu lagi yang saya belum tanya nih, settingan tank semi outdoor itu seperti apa sih Kayak gini lah kalau dilihat pasir Malang tuh air sekitar 40 sentian ini 40 cm ini tuh 30 60 30
sekitar 25 cm atau 20 cm nggak apa-apa. 25 Ya. cm yang penting nggak terlalu pendek juga. Iya, nggak terlalu pendek biar kalau panas pisan terlalu Sunda panas, nama ya. nggak kepanasan, air nggak cepet Iya panas. bener. Nah bener, jadi Airnya. untuk airnya sendiri itu tuh kan mungkin ikan tuh wajib yang namanya WC atau toilet atau water change gitu. Nah itu gimana untuk sendiri kira-kira untuk penggantian airnya seperti apa gitu? Kalau saya penggantian air jarang, paling saya tambahin kalau airnya surut kan kena panas nih pasti berkurang air. Betul, surut. betul. Paling saya tambahin air baru Oh jadi sistemnya kalau sendiri tuh nggak pernah dikuras tapi nggak ditambah. pernah ditambah kalau saya pribadi Untuk lumut yang ada di tank biarin aja. Iya, karena dia ngaruh juga buat nyerap amoniak Oh berarti saya pribadi. pokoknya bisa dibilang bahkan settingan semi outdoor ini lebih enak ya? Iya, Nggak enak. Makanya bikin saya mah dibanding tank bersih lebih baik lumutan. Boleh dilihat lah yang di depan juga banyak lumutnya. Iya tapi Biarpun kelihatannya jelek, yang penting ikannya enak nyaman. Sehat, kayak betul gitu ya, ya. sehat soalnya tadi saya lihat juga bisa dibilangnya tank banyak lumut. Kalau ikan di dalamnya itu enak dilihat, enak aja. Enak asli. Nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh Malahan nyaman tuh ikan kayak di habitatnya lah settingan. Kayak di settingan alamnya lah Kalau di kamar satu ada itu istilahnya apa settingan natural. Ya, natural. Nah gitu berarti untuk air kita ditambah-tambah aja ya. ya Nah ini untuk airnya sendiri kan saya lihat ada 2 air nih ya Yang ini kayaknya nggak ada daun ketapangnya. nggak ada. Yang ini full daun ketapang. Iya. Nah untuk settingan semi outdoor sendiri, daun ketapang itu penting atau enggak sih ya? Penting saya pribadi Jadi wajib pakai daun ketapang. pakai wajib pakai saya pribadi Untuk porsinya sendiri bisa dibilangnya pekat atau sedikit pekat. lebih bagus pekat kalau mau naikin bar ya, mau ngetegesin bar nih, pekat lebih bagus Oh berarti lebih cepat ke bar, lebih cepat tegas lah kalau buat pekat ketapang airnya Oh berarti kita yang harus kita siapkan tuh untuk settingan semi outdoor tank, pasir Malang, ketapang. udah sangat simpel, Iya. pakan murah, hasil mewah. Boleh dilihat lah hasilnya. Nah ini nih nanti kita liatin untuk hasilnya sendiri. Bahkan ada yang ikannya masih kecil tapi untuk barnya sendiri itu udah tegas. tegas gitu. Ini padahal ikan ukuran berapa senti Yang ini adalah 15 sentian Ini 15 dari senti size nih. Dari size 10 sentian di keep saya 2,5 bulan sekarang ada. Karena ini kan nggak ada sistem puasa saya puspakan tiap hari. Sekarang udah naik lah sekitar 15-14 cm Ini untuk kalau misalkan airnya jernih nih cabungnya kelihatan banget gini. Iya kelihatan jelas. Kecil-kecil cabai genot ya Iya. atau cabai keriting. Cabai keriting. Cabai genot lebih enak. Nah yang ini juga ngeri nih. Ini varian red atau yellow Yellow ya. Ya, tapi Ini. balik lagi ke genetik ikannya kayak saya kan ini mau naikin bunga tapi malah warna yang naik Kalau yang lainnya bunga naik, kalau ini lebih ke warna. Ini, tapi mata udah merah Oh ini jadi kembali lagi ke gen ikan. ikan. Ya gen ikan juga Tapi yang paling utama kita lebih fokus naikin bunga. Iya. Kalau masalah warna ikut naik itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah Yang penting bunganya tetap burik. Nah, tetap naik lah. Ini aja kan dulu nggak ada bunganya, sekarang udah ada cabut. Nah ini mungkin untuk kawan-kawan yang masih bingung, ini menurut saya penjelasan udah sangat jelas ya, bahkan udah yang nggak saya tanyakan juga, alhamdulillah. Saya mau bukan saya tidak tanyakan, udah niat saya tanyakan, tapi hanya udah langsung kasih jawaban. Jadi alhamdulillah banget ini terima kasih banyak. Jadi untuk kalian yang mau ngekip Cana Maru khususnya, ini tips sangat-sangat penting, dan kalau bisa ini jangan di skip soalnya ada tahap yang terlewat itu sayang ya. Nah itu tuh terima kasih banyak untuk semua informasinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.